Kegiatan yang dilakukan di sini adalah kegiatan Regio Signis Lustra. Signis, pertama saya perlu jelaskan Signis itu apa. Signis itu lembaga yang menganggotakan para pekerja media Katolik di bidang radio, televisi, majalah, sanggar, dan juga anggota perorangan. Ini merupakan baru dari Undang Uci yang dulu. Untuk Indonesia ada hampir sekitar 30 anggota yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan di Indonesia dibagi dalam 5 regio: regio Sumatera, regio Jawa, regio Kalimantan, regio Makassar Manado, dan regio Nusra. Pelatihan ini, training ini merupakan program tahunan dari Signis Indonesia yang awalnya dilakukan secara nasional di satu tempat, tapi kita berpikir bahwa kalau dilakukan hanya pada satu tempat dan semua orang berkumpul sana, utusannya mungkin yang datang hanya 1-2 dan program kita tidak begitu menyebar. Tetapi kita memutuskan untuk dilakukan training ini dilakukan per regio. Lalu ini regio Nusra mungkin sebagai regio kedua dari terakhir untuk melaksanakan training itu. Kenapa kita memilih Atambua, Keuskupan Atambua sebagai lokasi training Nusra kali ini? Karena kita mau supaya ini menggugah Pak Uskup Atambua, lalu mungkin dari Keuskupan Atambua sendiri untuk bisa menjadi anggota tetap Signis Indonesia. Dan lokasi tahun ini kita memilih Atambua dengan lokasi trainingnya itu Paroki Stella Maris Atambua. Signis Regio Nusra itu yang masuk dalam Signis Regio Nusra yaitu Keuskupan Denpasar, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Maumere, Keuskupan Atambua, Keuskupan Waitebula, dan Radio Tirololok Surafirgo dengan calon anggota Keuskupan Atambua. Peralatan yang kita gunakan peralatan dari anggota Signis Nusra, masing-masing datang yang punya peralatan kamera atau alat rekam semuanya dari anggota. Jadi yang punya diminta untuk membawa ini peralatan masing-masing. Yang lain ya menjadi tenaga bantuan untuk bisa memperlancar acara pembuatan film pendek ini. Film pendek ini kita maksud untuk menjadi bahan katekesi pastoral di kehidupan masing-masing. Signis Indonesia membuat training per regio ini dengan maksud untuk bisa melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bisa saling belajar bagaimana bisa menghasilkan satu film pendek dan juga bagaimana cara kerja membuat film. Jadi kita mengharapkan bahwa dari sini teman-teman bisa saling belajar, saling memperkaya, yang sudah tahu membagi kepada yang baru mulai belajar. Yang baru mulai belajar diharapkan bisa terbuka untuk bisa bertanya dan belajar bagaimana bisa menghasilkan satu produksi film yang baik, yang bisa menjadi bahan pastoral, katekesi pastoral untuk umat. Kita masing-masing regio memproduksi 2 film. Film ini, produksi film dan training ini didanai oleh Signis Indonesia berdasarkan biaya yang datang dari propaganda film. Halo, mana? Ya, kau ada di mana nih? Mana? Bagaimana kau merantau tidak ingat pulang? Ini anak sudah baru, sudah besar ini. Sebentar dulu. Anak namanya siapa tuh? Anak nama siapa? Berjudul Bukan Salah Siapa-Siapa,
Naskah ini bertolak dari pengalaman nyata yang dikisahkan oleh pastor paroki Kombandaru, namanya Romo Perno, dan ditulis ulang oleh Romo Adolf Keo. Naskah ini berkisah tentang pengalaman dari keluarga yang pernah merantau. Dan ketika mereka merantau, ini sebenarnya mereka belum menikah, suami dan istri. Dan di tempat perantauan mereka tidak tinggal bersama sebagai suami istri, tapi berjauhan karena suami bekerja di tempat lain, sedangkan istri karena mengikuti suaminya setelah mereka memiliki seorang anak, dia gelisah mengikut suaminya. Ternyata sampai di sana mereka tinggal berjauhan, dan di situ mulailah konflik terjadi, cekcok antara keduanya. Namun satu ketika suaminya ditelepon oleh saudaranya untuk kembali karena anak mereka sudah lama tidak menerima komuni pertama, jadi ditunda-tunda. Karena itu dipanggil pulang. Kebetulan istrinya lebih dahulu mendengar itu, lalu suami menyusul. Namun suasana antara suami dan istri ini kurang bagus terus karena konflik. Karena itu menjelang pembinaan komuni pertama, pastor memanggil kedua orang tua untuk menyelesaikan masalah sambil mendampingi anak untuk menerima komuni. Tapi ternyata sampai dengan saat untuk menerima komuni pertama, keduanya tetap dalam keadaan cekcok. Tetap masalahnya di perantauan. Karena komunikasi tidak terjadi, suami berjauhan dari istri, timbul curiga satu sama lain. Karena itu untuk saat di mana anak akan menerima komuni pertama, pastor untuk sementara memutuskan untuk keduanya tidak mendampingi anak ini. Setelah menerima komuni, anak ini oleh pengalaman imannya, dia langsung ke rumah untuk mencari bapak dan mamanya, kemudian meminta mereka berdamai lagi. Jadi ini kisah. Mungkin ada satu dua harapan yang mau sampaikan kamu terkait dengan judul film ini sebenarnya. Oh ya, kisah film dan dengan judul yang ada ini karena berkaitan dengan persoalan migrasi ilegal bagi merantau tanpa dokumen dan menimbulkan persoalan di sana, persoalan keluarga, persoalan suami istri bertengkar, dan kemudian menimbulkan masalah atau persoalan turunan, termasuk terhadap anak yang ditinggalkan di kampung halaman. Anak tidak dibimbing, didampingi, termasuk dalam hal-hal menyangkut imannya. Nah, ini yang kita mau angkat supaya banyak keluarga menjadi sadar akan masalah yang rumit